Hai guys, balik lagi nih di rekomendasi dorama Jepang. Di video kali ini gue mau kasih rekomendasi ada 7 dorama series dan juga film dengan tema tuh yang sedih gitu. Nah, tapi sebelum gue kasih tahu apa aja nih rekomendasi gue kali ini, gue mau ingetin untuk jangan lupa like, subscribe, dan share video gue biar gak ketinggalan nih video-video seru gue lainnya. Dan buat kalian yang belum nonton juga video rekomendasi dorama Jepang gue yang lainnya, bisa nonton setelah video ini ya. Oke, langsung aja. Yang pertama gue mau kasih rekomendasi ini balik ke tahun 2005. Ini ada judulnya One Little Tears. Jadi ini sangat fenomenal banget, viral di tahun itu karena juga sempat diadaptasi ke versi Indonesianya dengan judul Buku Harian Naila. Waktu itu yang main adalah Chelsea Olivia dan juga ada Glenn Alinsky. Nah, kalau untuk versi aslinya, si versi Jepang ini pemainnya itu ada Erika Sawajiri sebagai Aya Ikeuchi, terus ada Ryo Nishikido sebagai Aso Haruto. Nah, untuk sinopsisnya sendiri ini, jadi si Aya ini dia adalah seorang anak SMA yang ceria, yang aktif, tapi suatu ketika dia tiba-tiba terjatuh pas lagi beraktivitas gitu, dan setelah diperiksa ke dokter, ternyata dia punya terkena penyakit yang cukup langka, yaitu adalah spinocerebellar yang menyerang otaknya. Jadi lambat laun tuh kayak kerja saraf di otaknya itu tuh nggak berfungsi lagi gitu, jadi membuat dia akhirnya suka kalau jalan itu nggak seimbang, terus bahkan suka jatuh, terus sampai akhirnya dia sudah lambat laun tuh nggak bisa makan, nggak bisa nulis, sampai benar-benar kayak lumpuh gitulah, dia nggak bisa beraktivitas lagi gitu. Nah, dia punya teman dekat itu adalah si Aso Haruto. Jadi dia tuh kayak apa ya, mereka tuh bisa dibilang kayak pacaran gitulah. Nah, si Aso inilah yang ibaratnya tuh menyemangati, selain keluarganya si Aya, yang menyemangati untuk si Aya tuh terus berjuang melawan penyakitnya gitu, sampai bener-bener kayak setia banget lah nemenin dia berobat, nemenin dia terapi, dan pokoknya pengen bisa si Aya sembuh gitu. Tapi ya kenyataan berkata lain gitu. Akhirnya ya si Ayanya pun juga lambat laun makin memburuk, sakitnya sampai harus ya akhirnya dia pergi juga gitu di terakhirnya gitu. Oke, lanjut yang berikutnya ini serial lagi gitu, drama series dengan judul Good Doctor. Jadi ini sebenarnya kalau Good Doctor ini adalah versi Jepangnya dari Good Doctor yang Korea gitu. Dan Good Doctor ini dia di tahun 2018. Untuk pemainnya sendiri ada Kento Yamasaki sebagai Minato Shindo, ada Juri Ueno sebagai Seto Natsumi, terus ada Fujiki Naohito sebagai Takayama Seiji. Nah, Good Doctor ini sebenarnya ceritanya nggak ada romance-romancean sama sekali, tapi sama-sama menyedihkan. Jadi ini kayak, tapi sedihnya tuh kayak sedih perjuangan seseorang gitu lah ya, bukan sedih karena percintaan gitu. Jadi si Kento Yamasaki dia di sini sebagai Minato Shindo, dia tuh adalah pengidap autis gitu. Jadi dia terakhir tuh sebagai autis, anak autis, tapi dia tuh punya kelebihan tuh bisa mengingat dengan bagus banget gitu. Jadi itu daya ingatnya tuh bagus banget gitu. Sampai dia kan selalu setiap bulannya gitu kayak sering kontrol ke dokter. Nah, dia tuh punya dokter yang memang merawat dia dari kecil gitu. Itu kayak ngasih tahu lihat potensinya si Minato, terus kayak menginfluence dia lah untuk bisa jadi dokter gitu. Nah, akhirnya pas dia besar, dia akhirnya ngambil sekolah kedokteran untuk kedokteran dengan spesialisasi itu di bedah anak gitu, karena dia pengen tuh bisa membantu anak-anak untuk bisa sembuh gitu. Dia pengen walaupun dia terbatas gitu kan sebagai anak autis, tapi karena dia punya kemampuan mengingatnya yang bagus banget gitu, dia pengen bisa berguna lah gitu buat orang-orang di sekelilingnya gitu. Nah, sampai akhirnya pas dia udah selesai lulus kuliah itu, dia masuklah nih ke rumah sakit tempat si dokternya dia tuh dari dia kecil itu kerja di situ gitu kan. Dia dipanggil lah, udah ayo kamu udah kamu praktek aja di sini gitu. Cuman ya karena dia terbatas kan, maksudnya namanya anak autis itu kan punya kayak emosinya suka turun naik gitu kan. Jadi tuh di situ tuh lebih banyak diceritain kayak bagaimana dia sebagai seorang dokter bedah gitu merawat dan melayani pasiennya itu, tapi terkadang dia tuh kayak up and down gitu loh dengan emosinya dia sendiri gitu. Kadang juga nggak kekontrol gitu kan. Dan itu yang bikin akhirnya dokter-dokter sekelilingnya tuh suka kayak kayak nggak suka lah gitu sama dia gitu kan. Jadi disitulah dilihat tuh di situ perjuangannya seorang si anak autis ini gitu, si dokter autis ini, tapi bener-bener dia gigih banget gitu walaupun dia terbatas, tapi dia bener-bener pengen memberikan yang terbaik gitu, pengen menyelamatkan pasien-pasiennya gitu. Di situ tuh yang aduh bikin gue lebih nangisnya sih lebih kayak terharu gitu loh gitu kan, karena apalagi tuh dia di situ diceritakan sebagai dokter bedah anak gitu kan. Di situ ceritanya tuh bener-bener diliatin banget lah gitu si tiap-tiap anak-anak kayak gitu tuh dengan penyakitnya yang kompleks banget tuh bikin bener-bener aduh itu sedih banget sih, menyentuh banget gitu kan. Memang sih nggak di setiap episodenya yang ceritanya selalu sedih-sedih, tapi tapi cukup banyak lah gitu, ada part-part gitu. Jadi setiap episode itu kan beda-beda kan cerita pasiennya gitu. Jadi episode 1 nih pasien
yang ceritanya penyakitnya ini, ntar yang berikutnya beda-beda lagi gitu kan. Nah memang nggak di setiap episode sedih, tapi ada kayak di cukup banyak part gitu di episode kayak di tengah-tengah sampai akhir itu yang benar-benar menyentuh banget sih. Lanjut yang berikutnya itu ada Your Lie in April. Nah ini bukan drama series tapi ini lebih ke film di tahun 2016. Pemainnya masih sama, Kento Yamasaki, dia berperan sebagai Kosei Arima, dan juga ada Susu Hirose sebagai Kaori Miyasono. Jadi itu ceritanya tentang kehidupan anak SMA, si Kosei, dan dia itu adalah seorang pianis. Jadi dari kecil itu dia sudah diajarkan sama mamanya tuh main piano, benar-benar tuh mamanya tuh strict banget lah ngajarnya untuk bisa dia jadi pianis terkenal gitu kan. Akhirnya dia juga suka ikut banyak kompetisi-kompetisi dan sering menang. Nah cuman sepeninggal mamanya dia jadi udah nggak bisa main piano lagi gitu, kayak apa ya, hilang aja gitu loh apa motivasinya dia untuk bermain piano gitu. Nah akhirnya ya udah semenjak mamanya meninggal dia udah nggak pernah main piano lagi dan menjalani kehidupan SMA-nya tuh ya biasa aja lah kayak kebanyakan anak-anak SMA gitu. Sampai suatu ketika dia ketemu sama si Kaori ini gitu. Nah, awalnya mereka nggak kenal gitu kan, tapi dikenalin gitulah sama salah satu teman masa kecilnya si Kosei ini gitu kan sama si Kaori. Akhirnya mereka jadi deket. Nah, si Kaorinya ini dia juga adalah musisi. Cuman kalau Kosei dia adalah pianis, kalau si Kaori itu dia adalah pemain biola. Akhirnya lambat laun mereka akhirnya jadi deket. Nah, dan si Kaori ini dia kan pembawaannya tuh ceria anaknya gitu kan. Nah, tahu si Kosei dulunya adalah pemain piano gitu, pianis, dia tuh akhirnya kayak pendorong si Kosei untuk ayolah kamu bisa, ayo main piano lagi gitu kan. Nah, akhirnya lambat laun karena terus dibujuk untuk ayolah dorong untuk bisa main piano lagi, akhirnya mau tuh main piano lagi. Akhirnya mereka jadi kayak duet gitulah, si Kosei-nya main piano, si Kaori-nya main biola gitu. Tapi dibalik semua itu tuh, dibalik keceriaannya si Kaori, dia tuh menyimpan rahasia gitu kalau ternyata dia tuh punya penyakit gitu. Jadi tiba-tiba tuh dia waktu lagi latihan main biola gitu kok tiba-tiba tangannya tuh kayak kram gitu loh, kayak nggak bisa, karena kan kalau main biola itu kan kita kayak harus jarinya tuh untuk menggesek senar-senarnya itu kan, pegang si senar-senarnya itu kok udah nggak bisa gitu kan, kayak kaku gitu. Akhirnya dia periksa ke dokter, ternyata ada penyakit gitu kan yang bikin kayak saraf-saraf di tangannya tuh udah nggak bisa digunakan lagi gitu. Maksudnya kalau dia terus main biola tuh bakal kaku dan nggak bisa gitu kan. Tapi dia tuh menutupi itu gitu, dia terus kayak tetap ceria, tetap seperti dia biasanya gitu kan. Sampailah akhirnya di satu momen penyakitnya makin lama makin parah, terus akhirnya ya menyebabkan dia udah benar-benar sama sekali udah nggak bisa main piano gitu, udah nggak bisa main biola lagi gitu kan, benar-benar udah yang parah banget lah gitu kan. Ya udah disitulah momen yang akhirnya tuh bikin sedihnya tuh pas mereka udah benar-benar udah deket gitu kan, udah lagi ibaratnya tuh udah lagi romansnya tuh chemistry-nya juga dapet, harus mendapatkan kenyataan kalau si Kaorinya nih harus pergi gitu kan, dan udah nggak bisa main biola lagi gitu kan. Di situ sih yang benar-benar kayak menyentuhnya tuh, bikin sedihnya tuh, meweknya itu tuh di situ tuh. Nah oke, lanjut berikutnya, ini juga sama, masih film juga, judulnya 8 Years Engagement dari tahun 2017. Ini juga benar-benar asli, kalau ini sih benar-benar aduh kayak perjuangannya tuh kalau gue bisa bilang aduh kayaknya jarang banget nih ada orang kayak gini gitu kan. Nah ini pemainnya ada Takeru Sato sebagai Hisashi Nakahara dan Tao Tsuchiya sebagai Mai Nakahara. Jadi ini juga sama, ini based on true story. Jadi memang ceritanya memang ada nih ceritanya mereka berdua, terus kemudian diadaptasi menjadi sebuah film. Nah ceritanya ini adalah si Mai dan juga Hisashi ini, mereka tuh pacaran terus lagi mempersiapkan untuk pernikahan. Nah 3 bulan sebelum pernikahannya mereka, hari H-nya itu, nah tiba-tiba si Mai-nya itu kena penyakit gitulah, ada penyakit langka gitu yang bikin tiba-tiba tuh dia jadi kolaps gitu. Akhirnya kolaps, terus akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, tapi nggak bisa tahu jelas gitulah penyakitnya apa gitu. Akhirnya dia koma selama hampir 8 tahun gitu. Nah karena saking sayangnya nih si Hisashi-nya, dia tuh kayak nggak mau gitu, padahal dokter udah bilang aduh ini kayaknya udah nggak ada harapan nih gitu kan, mendingan udahlah daripada berlama-lama di rumah sakit gitu, udahlah alat bantu kayak pernapasan gitu-gitunya tuh udah dilepas aja gitu, maksudnya udah direlain aja gitu. Tapi Hisashi-nya tuh kayak nggak mau, dia nggak mau nggak mau menyerah gitulah dengan si Mai-nya, saking cintanya gitu kan. Dia bilang udah jangan dilepas alat bantunya, pokoknya dia tuh tetap punya harapan kalau suatu saat nanti tuh Mai-nya tuh bakal bangun gitu. Jadi setiap hari dia selalu datang ke rumah sakit, ngerawat, terus nemenin, terus kayak ngajak ngobrol gitu, bahkan kayak bikin video-video gitu, kayak nggak mau nyerah gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh kayak udah pokoknya dia tuh tiap hari datang ke rumah sakit, ngerawat, nemenin, bahkan ngajak ngobrol, bikin video-video gitu pas lagi di rumah sakitnya itu. Pokoknya dia bener-bener kayak
punya keyakinan tuh kalau suatu saat nanti tuh bakal bangun si Mai-nya gitu kan. Sampai akhirnya setelah 8 tahun penantiannya, perjuangannya dia gitu kan untuk bisa ngelihat si Mai-nya bangun, akhirnya beneran pas udah 8 tahun itu bangun si Mai-nya akhirnya gitu kan. Cuman si Hisashi-nya tuh kayak harus menerima kenyataan pahit kalau ternyata Mai-nya bangun gitu kan, misalnya udah hidup lagi gitu kan, tapi dia jadi amnesia, dia jadi lupa ingatannya. Jadi bener-bener dia udah nggak inget siapapun termasuk si Hisashi-nya ini gitu kan. Pas tahu kayak gitu Hisashi-nya langsung kayak untuk bisa membantu memulihkan ingatannya lagi. Nah kan pas waktu masih komanya itu si Hisashi-nya tuh suka bikin kayak video-video gitu kan. Nah akhirnya video-video itulah yang dikasih ke si Mai-nya itu. Jadi dia pelan-pelan gitu diingatkan gitu dengan video-video itu, terus kayak foto-fotonya pas mereka dulu sebelum si Mai-nya koma gitu kan. Nah itu lambat laun akhirnya bisa balik lagi si ingatannya itu. Berikutnya ada One Week Friends, itu dari tahun 2017. Ini juga masih film juga. Pemainnya ada Kento Yamasaki sebagai Yuki Hase dan juga ada Haruna Kawaguchi sebagai Kaori. Untuk ceritanya sendiri sebenarnya agak mirip dengan Your Lie in April. Bedanya kalau yang Your Lie in April itu kan cerita tentang anak SMA yang juga seorang musisi gitu kan. So, mereka jadi deket gitu. Nah, sedangkan kalau yang di One Week Friends ini ceritanya lebih ke kayak cerita romansa anak SMA gitulah. Cuman yang bikin sedihnya di sini, jadi itu kan si Yuki sama si Kaori itu awalnya mereka nggak deket gitu kan, terus akhirnya lambat laun akhirnya mereka jadi deket gitu kan. Cuman si Kaorinya itu tuh sebenarnya dia pengen punya temen, cuman dia tuh punya penyakit amnesia gitu loh, dan amnesianya tuh anehnya bukan yang totally amnesia gitu. Dia tuh jadi amnesianya tuh jadi misalnya kejadian seminggu ini dia inget nih, tapi besokannya ketika masuk minggu yang baru dia udah lupa gitu kan. Dia cuma inget tuh nama muka aja gitu, tapi kayak detailnya itu apa kejadiannya gitu kan, misalnya pernah pergi kemana, pernah ngobrol apa sama si Yuki tuh dia nggak inget gitu kan. Nah tapi Yukinya itu karena emang udah punya perasaan sama si Kaori dan pengen deket gitu kan, dia tuh tetap nggak mau inilah, maksudnya tetap nggak mau menjauh gitu. Padahal si Kaorinya udah bilang udah kamu jangan temenan sama aku nggak mau gitu kan, karena dia tahu kalau mereka temenan terus deket bakal bikin si Yukinya tuh sedih, karena besokannya tuh ya dia akan udah lupa gitu kalau kemarin tuh ngapain aja gitu kan. Tapi Yukinya tetap kekeh, tetap mau temenan, dan dia tuh tetap kayak ya udah biar tetap si Kaorinya tetap inget terus sama si Yuki. Dia tuh kayak setiap minggu yang baru tuh selalu pasti ngajak ketemu, janjian gitu di tempat yang sama gitu, biar dengan harapan nih si Kaorinya tuh inget terus gitu sama dia gitu kan. Cuman lambat laun tuh akhirnya makin parah penyakitnya gitu kan, akhirnya ngedrop si Kaorinya sampai akhirnya benar-benar kayak dia udah nggak bisa inget sama sekali gitu kan, benar-benar kayak ingatannya udah makin parah gitu kan. Nah disitulah momen-momen sedihnya gitu. Lanjut berikutnya, ini ada ke dorama series lagi, dan ini yang terupdate tahun 2022, ada judulnya namanya Silent. Jadi ini pemainnya ada Haruna Kawaguchi sebagai Sumugi dan juga Ren Meguro sebagai Sosakura. Jadi ceritanya ini tentang berawal dari, jadi alurnya tuh kayak maju mundur gitu, tapi awalnya itu adalah diceritain pas mereka zaman SMA. Jadi si Sakura dan juga si Sumuginya ini adalah couple gitulah pas di SMA. Nah mereka punya satu teman lagi nih namanya Minato. Jadi mereka temenan bertiga gitulah. Nah cuman sebenarnya tuh si Minato itu juga naksir nih sama si Sumuginya. Cuman karena udah keduluan sama si Sakura, akhirnya dia mengalah gitulah. Jadi dia kayak ya udahlah kita temenan aja gitu kan. Dia kayak tahulah kalau ternyata memang si Sumuginya tuh memang punya perasaan, sukanya tuh bukan sama si Minato tapi sukanya sama si Sakura. Udah akhirnya singkat cerita mereka pacaran gitu kan, dan mereka tuh punya hobi yang sama-sama suka dengerin musik. Jadi kan si Sakuranya tuh kalau ke sekolah suka bawa kayak iPod gitu kan, terus si itunya suka pinjam gitu kan si Sumuginya. Akhirnya udah mereka suka dengerin musik bareng gitu kan. Nah, dan si Sumugi itu adalah tipe orang tuh yang kalau pacaran itu nggak suka chattingan, dia lebih suka telepon karena dia pengen denger suaranya langsung, dan dia emang suka banget sama suaranya si Sakura gitu kan. Udah mereka pacaran sampai akhirnya mereka mendekati mau lulusan SMA gitu, tiba-tiba si Sakuranya tuh ngilang gitu aja gitu kan, nggak ada kabar gitu kan. Terus kayak menjauh gitulah dari si Sumuginya itu kan, karena ternyata di situ dia mendapati kok tiba-tiba lambat laun kok pendengarannya dia tuh kayak berkurang gitu kan. Dia kayak kalau ada orang manggil dia gitu kok kayak kadang dengar kadang enggak gitu kan. Akhirnya dia periksa ke dokter. Nah dokter menyatakan dia ada satu penyakit yang bikin pendengarannya melemah gitu kan. Nah awal-awal sih dia masih bisa pakai alat bantu dengar gitu kan, tapi
lambat laun tuh makin parah sampai akhirnya bener-bener setelah dia lulus lulus SMA itu dia bener-bener kayak totally udah hilang gitu pendengarannya. Nah, makanya akhirnya dia sadar dia udah nggak bisa lagi, dia bukan orang normal lagi gitu, nggak bisa teleponan lagi sama Sumugi. Akhirnya dia memilih untuk menjauh gitu, untuk pergi dan memutuskan hubungan dengan si Sumugi gitu. Nah, pas mereka putus pun itu juga hanya via chat gitu kan. Jadi kayak apa namanya, tiba-tiba ya udah, maksudnya mereka awalnya nggak ada berantem-berantem, nggak ada masalah apa-apa, cuman karena ada penyakitnya si kena penyakit si Sakuranya, terus akhirnya udah menghilang gitu aja, putus gitu aja gitu kan. Jadi kayak aduh nyesek gitu kan di situ. Terus akhirnya Sumuginya ya udahlah dia berusaha untuk move on gitu karena dia cari-cari informasi ke teman-temannya gitu kan. Pokoknya ke orang-orang sekitar tuh nggak ada yang tahu tentang keberadaannya Sakura, kabarnya seperti apa gitu kan. Akhirnya udahlah dia berusaha untuk move on, untuk menjalani hidup. Nah, after mereka berapa tahun kemudian mereka udah lulus kuliah, udah kerja gitu kan, akhirnya di satu momen mereka ketemu lagi nih gitu. Sebenarnya si Sumuginya tuh masih ada perasaan sama si Sakura karena kayak selalu kepikiran gitu loh setiap tahunnya tentang gimana ya kondisinya sekarang, gimana ya dia ngapain aja gitu si Sakura sekarang gitu. Sakuranya pun juga sebenarnya masih ada perasaan, cuman karena dia ngerasa aduh kalau dia terus sama si Sumugi akan bikin si Sumuginya tuh terbebani gitu karena dia udah beda gitu, udah nggak kayak dulu lagi gitu kan. Akhirnya tapi karena ya mungkin takdir mempertemukan mereka kembali, akhirnya di satu momen tuh mereka nggak sengaja ketemu. Nah, tapi si Sakuranya langsung shock gitu kan, terus dia kaget dan akhirnya dia kabur kan, menghindar karena dia nggak mau ketemu sama si Sumugi, karena dia nggak mau si Sumuginya tahu tentang kondisi dia saat ini gitu kan. Ya di sisi lain dia tuh kayak malu juga lah gitu, kayak minder gitu lah sama si Sumuginya. Akhirnya dia kabur gitu kan, lari. Nah, si Sumuginya kan nggak tahu kan kalau Sakuranya tuh udah nggak bisa dengar gitu kan. Dia terus manggil-manggil gitu kan dengan excitednya gitu kan. Nah, tapi si Sumuginya terus si Sakuranya itu terus lari aja gitu kan sampai akhirnya dapat dikejar sama si Sumugi, ditarik gitu tangannya, terus si akhirnya dia ini apa bilang si Sumuginya kayak apa kabar gitu kan, kamu kemana aja, kamu masih inget nggak sama aku teman SMA kamu loh, gini gini bla 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 gitu kan. Tapi si Sakuranya tuh kayak kesel gitu loh mukanya, kayak aduh kayak gondok sendiri, aduh gue nggak tahu lo ngomong apa gitu kan. Sampai akhirnya tuh di momen itu akhirnya si Sakura bilang dengan bahasa isyarat gitu kan, dia bilang aduh aku tuh udah kamu jangan jangan ngomong pakai suara lagi, percuma aku nggak bisa denger, aku nggak tahu apa yang kamu omongin. Nah, tapi si Sumuginya kan juga nggak ngerti kan bahasa isyarat, dan dia di situ bener-bener shock banget gitu kan, loh kok malah ngomongnya pakai bahasa isyarat gitu kan, maksudnya pakai tangan gitu kan, gerakan tangan gitu kan, kenapa nih gitu kan. Akhirnya disitulah tuh momen-momen, ibaratnya tuh episode awal pun sudah ditunjukkan dengan momen sedih itu. Aduh wajib banget sih kalian nonton, dan ini masih running ya, total ada 10 episode. Yang terakhir ini ada satu judul yang memang lagi bener-bener lagi happening banget, kayaknya semua orang tuh ngomongin, semua orang tuh nonton, dan kalian yang belum nonton juga harus banget nonton. Ini judulnya ada First Love, dari ini adaptasi dari lagu fenomenalnya Utada Hikaru dengan judul yang sama, First Love. Jadi ini benar-benar aduh, ini paling paling dari antara semua ini yang paling tersedih, terromantis tersedih, dan wajib banget kalian nonton untuk bisa dibilang sih ini film terromantis sepanjang 2022 ini sih gitu. Nah, ini pemainnya ada Takeru Sato sebagai Harumichi dan juga ada Hikari Mitsushima sebagai Yae. Untuk ceritanya ini alurnya tuh maju mundur sama kayak Silent. Jadi ada ceritanya pas mereka masih SMA sama pas mereka udah dewasanya gitu. Jadi tuh mereka tuh si Harumichi dan Yae itu adalah teman satu SMA. Nah, si Yae-nya itu adalah terkenal tuh sebagai cewek yang cantik, populer, dan pinter gitu lah. Pokoknya kembangnya sekolah lah gitu, banyak ditaksir lah sama cowok-cowok di sekolah gitu. Nah, si Harumichi ini anaknya tuh agak-agak rebel gitu lah gitu, suka ngerokok di sekolah gitu kan, diem-diem gitu, ngumpet-ngumpet, terus suka kadang tuh ketiduran gitu di kelas gitu, kayak nggak punya semangat belajar gitu kan, terus kayak agak-agak bandel-bandel gitulah. Nah, cuman dia tuh dari pertama kali ketemu si Yae, dia tuh kayak udah jatuh cinta lah, ibaratnya tuh cinta pandangan pertama gitu kan. Dan itu kayak ibaratnya tuh Yae tuh jadi motivasinya dia tuh untuk bisa semangat untuk sekolah, untuk ngejalanin hari-harinya dia gitu kan. Nah, terus akhirnya ya udahlah dia ngedeketin si Yae, terus akhirnya diterima lah sama si Yae. Akhirnya mereka pacaran deh gitu. Sampai lah akhirnya mereka tuh udah lulus SMA, nah punya mimpi masing-masing lah gitu. Kalau si Yae itu punya mimpi dia pengen jadi pramugari. Jadi dari kecil tuh memang udah bercita-cita tuh pengen kerja di pesawat gitulah. Nah, si Harumichi-nya dia bercita-cita pengen jadi pilot. Nah, akhirnya si Harumichi masuk ke sekolah
pilot, tapi sekolah pilotnya itu sekolah pilot nanti yang kalau lulus itu adalah pilot untuk angkatan laut, pilot untuk angkatan udara gitu. Jadi bukan pilot komersial gitu, pilot untuk angkatan udara. Nah, si Yae-nya juga sama, dia sambil dia part time kerja, dia juga berusaha untuk mempersiapkan diri untuk bisa tes untuk pramugari. Nah, cuman di satu momen kejadian, karena kan mereka ini kan yang si Yae-nya dia pindah ke Tokyo, sedangkan jadi ini latar ceritanya itu mereka ada di Sapporo. Nah, jadi pas lulus SMA si Yae-nya pindah ke Tokyo, si Harumichi-nya tetap di Sapporo. Jadi mereka kayak LDR gitu. Nah, karena LDR jadi kayak komunikasinya kan agak susah gitu kan. Nah, akhirnya satu momen mereka berantem gitulah. Nah, karena abis berantem itu, terus abis kelar berantem itu si Harumichi-nya tuh kayak agak nggak enak gitu lah sama si Yae. Terus dia berusaha nelpon si Yae untuk kayak mau minta maaf gitu. Nah, karena si Yae-nya tuh abis berantem kan jadi pikirannya kalut gitu kan. Nah, terus sambil jalan juga sambil ngangkat telepon. Dia nggak sadar ada mobil. Akhirnya dia ketabrak lah gitu kan. Nah, terus sampai parah banget gitu lah. Sampai dia harus dilarikan ke rumah sakit sampai koma gitu lah. Nah, si Harumichi-nya kan jadi merasa bersalah kan gitu. Akhirnya dia nyamperin lah gitu kan ke rumah sakit gitu kan. Nah, terus pas di rumah sakit itu dia dikasih tahu nih sama mamanya kalau akibat dari kecelakaan itu, karena cukup parah kan kecelakaannya gitu, akhirnya dia karena kepalanya juga terbentur kan si Yae, akhirnya dia jadi amnesia, hilang ingatan gitu. Jadi dia kayak, tapi nggak totally hilang ingatan keseluruhan gitu. Jadi dia kayak sebagian memorinya gitu hilang, dan salah satu memorinya yang hilang itu adalah si Harumichi gitu, pas momen-momennya dia sama Harumichi gitu. Nah, Harumichi-nya langsung kayak shock gitu kan, terus dia kayak merasa bersalah, merasa bertanggung jawab lah gitu kan. Dan karena itu juga jadi akhirnya si Yae nggak bisa daftar untuk jadi pramugari, ibaratnya mimpinya akhirnya pupus gitulah. Nah, terus dia kayak nyesel banget kan si Harumichi, tapi mamanya tuh ngelarang dia untuk bisa deket-deket lagi sama si Yae gitu kan. Akhirnya ya udahlah, karena kejadian itu akhirnya mereka jadi terputus hubungan, terus mereka terpisah gitu. Oke, sekian rekomendasi dorama series dan juga film dengan tema sedih. Dan buat semua yang udah nonton, thank you, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan share video gue. Dan sampai ketemu di video rekomendasi selanjutnya. Bye-bye!